Pemirsa, apa sebenarnya alasan utama rencana kenaikan biaya naik haji dan apakah ini justru akan menambah beban bagi jamaah di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit pasca pandemi COVID-19? Kita akan tanyakan langsung kepada Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi dan juga Mitra Kementerian Agama yakni Wakil Ketua Komisi 8 DPR ada Aceh Hasan Syazili bergabung bersama kami. Kita akan ke Pak Wamen terlebih dahulu. Pak Zainud, kuota haji ditambah tapi justru ONH-nya naik. Alasan utama kenaikan ini apa, Pak Zainud? Iya, benar Mas Febrian bahwa pemerintah sudah mengajukan skema pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji. Itu dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan. Ya, komposisi biaya perjalanan ibadah haji, ya BP yang ditanggung oleh jemaah dan penggunaan nilai manfaat dihitung secara lebih rasional dan proporsional. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih dalam antrian keberangkatan juga tidak tergerus habis. Ya, kita semua mesti tahu bahwa nilai manfaat itu bukan hanya milik jemaah haji yang berangkat tahun ini, tapi juga menjadi milik seluruh jemaah haji yang sudah daftar dan itu antriannya cukup panjang. Nah, pemanfaatan dari nilai manfaat ya itu memang dari tahun 2010 sampai tahun 2022 terus mengalami peningkatan ya dari 13% ya tahun 2010, kemudian meningkat 19% tahun 2011 sampai tahun 2012, sementara BP-nya itu pasti lebih kurang begitu, kemudian meningkat tahun 2014 itu 32%, tahun 2015 39%, dan terakhir kemarin tahun 2022 itu mencapai angka sampai 59%. Saya kira kondisi yang seperti ini tidak normal, ya tidak sehat. Itulah kemudian Bapak Menteri Agama mengusulkan agar nilai manfaat itu bisa digunakan secara berkeadilan guna menjaga keberlanjutan dari pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Karena apa? Memang kami rasakan bahwa BPKH ini belum optimal, ya, sehingga belum bisa menghasilkan nilai manfaat secara ideal, secara maksimal. Jika pengelolaan BPKH ini tidak kunjung optimal, ya, serta komposisi BP itu tetap dipertahankan dengan 41 BP yang harus ditanggung oleh jemaah, sementara nilai manfaat sampai 59%, itu kami menghitung ya kurang lebih tahun 2028 itu jemaah haji harus menanggung full pembiayaan. Baik, ya, Pak Zainud. berapa pembiayaan? Tahun ini saja sudah mencapai angka 98 juta. Ada pembiayaan yang masih belum maksimal alokasinya, artinya ini nanti tetap akan naik seperti itu sesuai dengan apa yang diupayakan ataupun rencana dari Menteri Agama. Pak Aceh, melihatnya bagaimana sebagai mitra dari Kementerian Agama, apakah sudah tepat kenaikan harga haji di tengah kondisi yang masih sulit saat ini? Iya, pertama karena ini baru usulan, tentu kami akan dalami secara seksama kemungkinan terjadinya efisiensi. Misalnya saya ambil contoh biaya penerbangan. Tahun yang lalu biaya penerbangan antara 29 sampai 30 juta, sekarang mengalami kenaikan menjadi 33 juta. Tentu perlu kami dalami apakah betul ada kenaikan aftur yang merupakan komponen utama dari biaya penerbangan. Ini yang kami akan dalami. Yang kedua, misalnya soal living cost. Living cost ini apakah masih relevan kita pertahankan karena menyangkut dengan pembiayaan selama berada di Tanah Suci. Saat ini pelayanan di Tanah Suci sudah diberikan pelayanan yang terbaik. Makan selama di Arafah, di Mina, di Musdalifah, di Mekah, di Madinah, full pelayanan. Dulu jangan bayangkan ada makanan. Kalau sekarang terjadi kenaikan yang luar biasa, pelayanannya juga bagus.
Yang ketiga, misalnya komponen-komponen yang lain yang perlu kami dalami, karena ini menyangkut dengan berbagai hal, misalnya soal pemondokan, kemudian soal catering itu sendiri, itu perlu kita dalami. Nah, ini akan dibahas bersama antara Komisi 8 dengan pihak pemerintah, dan kami juga ingin memastikan bahwa yang terbaik bukan jamaah menjadi prioritas kami. Nah tadi Pak Wakil Menteri, Pak Kiai Zainud Tauhid Saadi menyampaikan soal keadilan dan sustainabilitas nilai manfaat ini juga memang harus kita jaga. Kenapa? Karena memang harus diakui jumlah kenaikan biaya haji itu memang tinggi. Ya, saya ambil contoh misalnya. Tahun yang lalu itu mencapai 97 juta per orang. Ya. Kemudian tahun sebelumnya, tahun 2019 itu hanya 69 juta per orang. Dengan komposisi yang dibiayai oleh nilai manfaat memang cukup tinggi, yaitu sebesar hampir 50%. Nah, kalau kita mengacu kepada tahun yang lalu, kenapa komposisinya lebih murah dibandingkan dengan sekarang dari bibitnya? Karena memang pada tahun lalu, pertama lagi COVID, ya. Yang kedua, ada komponen yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi yang tiba-tiba yang diberlakukan kepada kita, sehingga naiknya tajam sekali. Sehingga harus disesuaikan, sekarang juga masih berlangsung walaupun ada kenaikan sedikit, penurunan sedikit, yaitu biaya masyair. Nah, karena itu kami tentu harus mempertimbangkan jangan sampai misalnya nilai manfaat untuk jamaah haji tahun selanjutnya, entah itu tahun 2025 sampai 2028 tadi disampaikan oleh Pak Kiai Zainud Tauhid, itu termakan atau terambil oleh tahun ini. Baik. Ini namanya tidak berkeadilan, dan itu menurut saya memang tidak tepat rasanya. Nah, ada alasan keadilan untuk dapat menaikkan harga dari ongkos naik haji ini, namun yang menjadi perhatian kami dan juga tentunya masyarakat adalah pembagian komposisi yang mana kini 70% ini dibebankan kepada jemaah. Nah, bagaimana pembagian ini nanti akan kemana, kita akan bahas. Tahan dulu Pak Aceh dan juga Pak Zainud, kita akan segera kembali pemirsa. Haji itu di 2 kali lipat kan, ya malah jadi nggak banyak yang tak jadi berangkat kan. Apalagi saya dengar informasi juga dari Arab Saudi, pemerintahnya menurunkan tarifnya 30%, ya kan. Jadi seperti ada anomali gitu, ya kan. Pemerintah di sini harus punya fungsi melayani, memfasilitasi ibadah bagi umat Islam, karena itu bagian rukun yang memang harus ditunaikan bagi yang mampu kan gitu. Sehingga kita jangan ada sampai muncul pemerintah punya kesan mengambil manfaat gitu loh ya. Jangan ini menjadi ajang bisnis ya gitu ya. Ini yang harus kita garis bawahi. Anda masih menyaksikan Metro Pagi Prime Time. Kami masih bergabung bersama dengan Wakil Menteri Agama, ada Pak Zainud Tauhid, dan juga mitra dari Kementerian Agama, yakni Wakil Ketua Komisi 8 DPR, ada Pak Aceh Hasan. Kita tadi Pak sudah dengarkan, Bapak-Bapak, ada pendapat warga yang mengatakan bahwa ini kenaikan manfaatnya justru bukan dirasakan masyarakat, namun oleh pemerintah. Tanggapannya gimana Pak Zainud? Yang pertama saya ingin menanggapi terkait dengan penurunan biaya pelayanan Arab Saudi yang 30%. Itu harus difahami yang diturunkan itu pelayanan masyair, yaitu selama tanggal 8 sampai tanggal 14 Hijriah. Ya, itu hanya terbatas hanya pelayanan masyair, dan itu juga menurut usulan kami
BPIH itu juga sudah kami lakukan penurunan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak atau ketentuan di Arab Saudi. Yang harus juga dipahami oleh masyarakat ya, bahwa seluruh komponen jemaah haji itu, penyelenggara ibadah haji itu sudah dihitung berdasarkan kos-kos yang selama ini sudah berjalan ya, misalnya pada aspek penerbangan, kemudian akomodasi, kemudian living cost ya, visa, paket layanan masyair, itu adalah biaya yang harus ditanggung oleh jemaah. Jadi ada dua komponen di dalam BPIH itu atau BPIH. Pertama adalah biaya penyelenggara ibadah haji yang harus dibayar oleh jamaah, itu nilainya memang 69 juta sekian atau 70% lebih. Ada penyertaan nilai manfaat hasil optimalisasi dari BPKH ya, itu sejumlah 29 juta sekian, sehingga total keseluruhan itu sebenarnya kalau harga real cost-nya itu 98 juta. Jadi ada sebenarnya nilai manfaat yang selama ini dikelola oleh BPKH itu yang diberikan kepada jamaah. Ya, kalau sebenarnya real cost-nya itu 98 juta yang harus ditanggung oleh jemaah jika misalnya tidak ada nilai manfaat atau kelebihan yang selama ini dikelola oleh BPKH yang itu kemudian dikembalikan kepada jemaah haji Indonesia. Jadi sebenarnya ini komposisi yang kemudian dibalik. Kalau dulu 30 atau 30 itu dibayar oleh jemaah, kemudian nilai manfaat itu sampai 70%. Nah sekarang kami menghitung secara rasional, jika komposisi itu dipertahankan, ya nanti jemaah haji yang berikutnya itu akan tidak mendapatkan bagian apa-apa. Baik. Ini yang kita harus mengedepankan aspek keadilan, aspek proporsionalitas, ya, sehingga seluruh jemaah haji Indonesia juga dia berhak untuk mendapatkan nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH. Aspek proporsionalitas yang juga diharapkan bisa dinikmati oleh para jamaah, tentunya ini juga menjadi suatu hal yang harus bisa dijelaskan kepada masyarakat dari DPR. Pak Aceh, bagaimana? Apakah ada rapat-rapat yang akan dilakukan ke depan untuk dapat lebih mengenalkan kepada masyarakat terkait dengan kenaikan harga ongkos haji ini? Ya, tentu kami akan rapat secara intensif ya. Target kami pada pertengahan bulan Februari, angka biaya haji yang fix sudah keluar, sudah disahkan, sehingga para jamaah bisa menyelesaikan setoran pelunasan dari pembayaran setoran yang sudah mereka berikan sebanyak 25 juta ya. Nah, yang harus diketahui oleh masyarakat sekalian bahwa ada jamaah haji yang tertunda keberangkatannya pada tahun 2020 dan tahun 2022 yang lalu, itu komposisinya cukup banyak, yaitu sebanyak dari 221.000 saat ini, itu yang sudah melakukan setoran pelunasan yang seharusnya mereka berangkat sebanyak 84.000 calon jemaah haji. Ini kami sedang usahakan supaya mereka tidak ada penambahan. Ya, kami usahakan perjuangkan mereka untuk tidak perlu lagi melakukan setoran. Kenapa? Karena mereka pun posisinya harus sama dengan calon jemaah haji tahun 2022 yang lalu, di mana komposisinya ya segitu. Nah, karena itu tentu ini semua harus kita hitung. Nanti kami akan rapat bukan saja dengan Kementerian Agama, tetapi juga dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya dengan Garuda, dengan Pertamina, dengan pihak maskapai-maskapai yang lain, dengan pihak syarikah di Arab Saudi. Ya, untuk apa? Untuk memastikan apakah memang komposisinya itu tepat atau tidak. Kalau tidak tepat ya tentu harus ada pengurangan, gitu.
Dan yang paling utama adalah kami juga ingin memastikan kepada BPKH dengan tetap mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan keadilan serta sustainabilitas keuangan haji agar dana haji kita ini sehat gitu. Sekali lagi, kita ini jangan sampai misalnya nilai manfaat yang seharusnya dinikmati oleh calon jemaah haji yang sudah menunggu cukup lama ini misalnya, yang seharusnya dinikmati oleh jamaah tahun depan, tahun depannya lagi, tetapi termakan oleh jemaah haji tahun ini. Ini kan menurut kami memang tidak adil gitu. Mereka juga berhak untuk mendapatkan nilai manfaat. Di samping harus diketahui bersama oleh para jamaah bahwa bagi yang sekarang ini mengalami penundaan ya, atau sedang menunggu, Bapak Ibu bisa melihat langsung ke dalam rekening virtual jamaah apakah ada penambahan anggaran atau tidak. Nah, ini semua dilakukan oleh kami dalam rangka kami ingin memastikan bahwa biaya haji ini tentu harus juga mengedepankan aspek apa yang disebut dengan secara fundamental dalam pembiayaan haji itu adalah soal istitoahnya gitu. Nah, istitoah ini sangat penting. Beberapa kali kami diskusi ya dengan Majelis Ulama Indonesia. Kalau terlalu besar anggaran yang diberikan di luar kemampuan jemaah haji, tentu ini aspek istitoahnya juga dipertanyakan. Ini juga harus menjadi pertimbangan kita. Nah, karena itu semua ini tentu kami lakukan dalam rangka bagaimana jangan sampai kita dulu mengenal istilah ponzi itu ya. Jadi dana haji yang sudah dibayarkan lalu kemudian disimpan lalu termakan uang pokoknya gitu gara-gara memprioritaskan haji yang sedang berjalan. Ini yang nggak boleh saya kira ya. Kenapa? Karena jangan sampai sekali lagi sustainabilitas keuangan haji ini akan kami perdalami. Ya baik, DPR tentunya ini akan berupaya agar perlu klarifikasi Mas Febrian. Ya silakan Pak Tadi Zainur. disebutkan bahwa seakan-akan pemerintah itu memanfaatkan bisnis haji. Ini saya kira yang perlu diklarifikasi, perlu diluruskan. Ya, kenapa? Karena real cost yang harus dibayar seharusnya itu 98 juta, ya, 800. Sementara jemaah haji hanya membayar 69 juta. Itu ada kemudian ditambah lagi nilai manfaat yang itu hasil kelola oleh BPKH. Ya, jadi tidak ada aspek bisnisnya, itu tidak ada. Bahkan yang harus juga diketahui oleh masyarakat, pemerintah itu juga menyertakan anggaran APBN untuk para petugas, tenaga kesehatan. Itu tidak dibebankan kepada jemaah haji Indonesia, tapi dibayar oleh negara, oleh APBN. Jadi orang yang kemudian ada pemikiran seakan-akan pemerintah memanfaatkan haji itu untuk bisnis, saya kira itu tidak tepat. Ya, tidak tepat. Baik, lantas Pak Zainud, ini musim haji di tahun ini sudah tinggal kisaran 4 bulan lagi, di bulan Mei sudah akan mulai musim haji. Lantas bagaimana Kementerian Agama mengatur perumusan ini sehingga bisa benar-benar diterima oleh masyarakat? Iya, sebagaimana sampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Pak Haji Hasan, Pak Kiai, kami sudah mengajukan usulan kepada DPR. Ya, tentunya setelah ini akan bersama-sama dengan DPR ya yang membentuk panja, yang panja itu nanti akan melakukan penghitungan ulang mana komponen-komponen yang bisa diefisienkan, mana yang perlu dihilangkan misalnya kalau itu dianggap tidak ada memiliki nilai yang signifikan misalnya. Jadi itu kami secara teliti nanti akan menghitung ulang sehingga akan ketemu angka atau harga ideal itu berapa. Jadi kami mohon masyarakat untuk bersabar karena kami terus melakukan evaluasi dan juga perhitungan-perhitungan
secara matang sehingga semua itu bisa berjalan dengan baik tanpa harus ada yang dikorbankan dalam tanda petik, tidak sampai kemudian jemaah haji yang akan datang itu mengalami kerugian. Jadi aspek proporsionalitas, aspek rasionalitas dan juga keberlanjutan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji ini harus tetap kita pertahankan. Akan dihitung ulang oleh Kementerian Agama dan juga akan diumumkan secepatnya. Namun Pak Aceh, yang ingin naik haji di Indonesia ini ada cukup banyak sekali karena Indonesia merupakan negara dengan muslim terbanyak di dunia. Kalau misalnya harga ongkos naik haji ini naik, bagaimana DPR bisa mengantisipasi atau memberikan semacam warning kepada pemerintah? Karena kuota haji ini kan juga merupakan diplomasi yang dilakukan kepada Kerajaan Arab Saudi. Bagaimana Pak Aceh? Iya, dalam proses perumusan biaya haji ini diputuskan secara bersama-sama ya oleh Komisi 8 dengan Kementerian Agama. Jadi saya kira memang ini menjadi tanggung jawab bersama kita untuk mencari solusi yang terbaik dalam konteks penetapan biaya haji. Namun yang paling penting sesungguhnya juga yang nggak boleh abai karena persiapannya hanya 4 bulan, tentu kita harus kerja cepat. Karena kita tahu bahwa sekarang ini dengan dibukanya tanpa pembatasan usia, maka otomatis menurut saya nanti komposisi jamaah haji kita akan lebih banyak dari kelompok lansia. Ya, tentu konsekuensinya maka kita harus betul-betul mempersiapkan pelayanan yang terbaik. Misalnya soal bagaimana kita memastikan semua aspek harus betul-betul memberikan pelayanan yang lansia friendly gitu ya. Misalnya makanannya jangan terlalu banyak garam yang bisa menimbulkan orang naik tensinya gitu ya. Atau jangan terlalu pelayanan transportasinya harus ramah terhadap lansia, memperbanyak petugas kesehatan yang bisa mendampingi para jamaah haji yang lansia dan berbagai pelayanan-pelayanan yang terbaik bagi para calon jemaah. Yang juga tak kalah penting adalah bahwa dengan waktu yang masih ada ini kita manfaatkan untuk pembinaan terhadap calon jemaah haji agar manasiknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya saat ini ada waktu bagi para Kementerian Agama dan KBIHU untuk memastikan pemberian pembinaan kepada mereka agar hajinya itu betul-betul sesuai dengan apa yang ditentukan oleh syariah agar hajinya itu mabrur. Nah, kami tentu akan terus mendorong kepada Kementerian Agama ya dan juga tentu kepada Kementerian Kesehatan agar prioritas kita adalah bagaimana memastikan karena kita tahu bahwa banyak hampir 53.000 yang lalu calon jemaah haji di atas usia 65 tahun yang tidak bisa berangkat. Sekarang ini mereka berangkat. Ya. Jumlah yang cukup banyak, usia lansianya. Belum yang tahun sekarang, jumlah lansianya juga pasti banyak. Jadi karena itu maka memberikan satu pelayanan yang terbaik buat calon jemaah haji yang memiliki keterbatasan fisik, ya, maka ini harus menjadi prioritas dalam proses pelayanan terhadap mereka. Bersamaan dengan itu, tentu kami targetkan ya pada pertengahan Februari ini BPIH telah disahkan dan setelah itu bagi jamaah yang belum melakukan setoran pelunasan, maka segera untuk menyampaikan setoran pelunasan. Bersamaan dengan itu, saya tahu bahwa pihak Kementerian Agama telah membentuk tim untuk akomodasi, untuk konsumsi, untuk transportasi, melakukan upaya-upaya segera kontrak dilakukan dan lain-lain. Dan tentu sekali lagi ini adalah bagian dari proses pelayanan yang terbaik para jamaah. Ingat, bahwa tahun yang lalu Kementerian Agama telah memberikan pelayanan, bahkan nilainya itu tinggi sekali, sangat memuaskan di mata masyarakat, sebesar 90,5% dari nilai kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan yang diberikan oleh
pelayanan terbaik itu merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada masyarakat yang akan menjadi jemaah haji. Tadi juga Anda katakan jika nanti meningkat ongkosnya artinya pelayanan juga harus ditingkatkan, baik itu makanan, perhatian terhadap lansia, sampai dengan transportasi. Pak Zainud, Anda menjawab harapan dari DPR ini bagaimana? Iya, yang pasti pertama kami akan bersama-sama dengan DPR untuk membahas kembali terkait dengan biaya perjalanan ibadah haji ini, dan kami ingin mendapatkan harga yang ideal yang memiliki nilai-nilai proporsional dan keberlanjutan untuk penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Dan yang kedua, kami yang pasti akan terus menyelenggarakan, mengupayakan, mengikhtiarkan penyelenggaraan ibadah haji dengan secara baik, profesional, transparan, amanah. Apalagi yang kita kelola ini adalah dana jemaah yang dititipkan kepada pemerintah, dalam hal ini BPKH dan juga pemerintah Kementerian Agama. Kami dengan senang hati jika masyarakat terus mencermati dan mengawasi secara ketat, ya. Jika ada penyimpangan misalnya, ya silakan dilaporkan, ya. Bapak Menteri Agama sedari awal sudah mengingatkan kepada seluruh jajarannya agar tidak bermain-main dengan anggaran jemaah haji. Artinya pemerintah siap untuk bertanggung jawab dengan untuk dapat mengelola dana haji umat jemaah yang akan berangkat di tahun ini dan juga memberikan fasilitas yang maksimal seiring dengan kenaikan harga ongkos naik haji yang sudah nanti akan ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami. Ada Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi dan juga Wakil Ketua 8 DPR RI, maksud kami Ketua Komisi 8 DPR RI Haji Hasan Sazili sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas Bapak-Bapak.